wanted to take a moment to say thank you. Subway, retail makanan cepat saji asal Amerika yang sedang ramai dibicarakan di media sosial terkait kabar kedatangannya kembali di Indonesia, pernah hadir loh di Indonesia pada tahun 1990 hingga tahun 2000. Subway kembali membuka gerai pertamanya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan. Sambutan warga Jakarta luar biasa hingga menciptakan terjadinya antrian. Pembukaan gerai Subway mendapat sambutan yang baik dari pecinta kuliner di Indonesia. Walau sempat hengkang dari Indonesia, gerai Subway yang menawarkan menu utama berupa sandwich ini diserbu pengunjung. Bagaimana sih sejarah Subway yang sukses menjadi jaringan retail makanan cepat saji terbesar di dunia, serta bagaimana pula strategi marketing yang Subway jalankan sehingga memikat para pecinta kuliner? Subway pertama didirikan pada bulan Agustus tahun 1965 oleh mahasiswa bernama Fred DeLuca dan seorang fisikawan nuklir bernama Peter Buck. Awalnya, restoran ini dinamakan Pete's Super Submarines dan lahir pertama kali di Bridgeport, Connecticut, Amerika Serikat. Di hari pertama buka, mereka menjual sebanyak 312 sandwich dengan harga kurang dari $1 Amerika Serikat per porsi. 3 tahun berselang, yakni di tahun 1968, Buck dan DeLuca melakukan rebranding dan menamakan resto mereka Subway. Keputusan itu seiring dengan perkenalan logo baru Subway yang identik dengan warna kuning terang. Pada tahun 1974, mereka telah memiliki 16 toko yang tersebar di penjuru Connecticut. Pada tahun 1983, Subway mulai membuat roti di resto mereka, sebuah konsep yang menjadi bagian penting dari citra perusahaan. Hal ini juga menjadi salah satu kunci kesuksesan mereka di tahun 1980-an dan 1990-an. Subway lantas membuka restoran pertama mereka di luar negeri pada tahun 1984, tepatnya di Bahrain. Tahun penting lainnya bagi Subway adalah 1998, di mana mereka membuka lebih banyak lagi resto di luar negeri seperti Hong Kong, Italia, Irlandia Utara, Norwegia, hingga Pakistan. Bisnis Subway awalnya adalah pesanan carry out, yaitu makanan beli bawa pulang atau makanan dibungkus. Namun, sebagian besar restoran menawarkan area di mana konsumen bisa makan sandwich dan salad sembari duduk. Subway membuka restoran mereka di tempat-tempat seperti toko serba ada, hingga rest area yang juga membuat mereka bisa berekspansi dengan cepat. Tahun 1990-an adalah tahun kejayaan bagi Subway, di mana jumlah toko mereka meningkat drastis dari sekitar 5.000 menjadi sekitar 13.200 pada tahun 1998, menjadikan kedudukan mereka tepat persis di bawah McDonald's. Tentunya tak lepas dari kampanye yang mereka promosikan, yaitu sandwich rendah lemak. Kampanye lain yang berhasil adalah saat juru bicara Subway, Jared Fogle, mengklaim dirinya berhasil turun berat badan hingga 200 pounds karena mengkonsumsi Subway. Namun, perjalanan perusahaan ini juga tidak selalu mulus. Subway pernah mengalami kemunduran di tahun 2014 saat penjualan merosot. Dikutip dari Business Insider, mereka bahkan sempat mengalami krisis public relations ketika Fogle ditahan atas masalah kasusnya. Tahun-tahun selanjutnya juga bukanlah menjadi tahun yang baik bagi Subway. Tahun lalu, Subway tercatat menutup 1.000 lokasi di seluruh dunia. Penutupan pun masih berlanjut di tahun 2020 akibat adanya pandemi. Walaupun begitu, CEO Subway, John Chidsey, masih mengungkapkan optimismenya terhadap perusahaan. Dalam wawancaranya dengan Forbes, ia mengatakan bahwa performa perusahaan di Cina membaik. Hal ini menunjukkan bahwa seiring waktu, kamu bisa bangkit. Memang ini akan berbeda di penjuru dunia, namun Asia memberikanku harapan. Aku merasakan hal baik terhadap Subway, ujarnya. Strategi pemasaran Subway seperti menganalisis merek dengan kerangka pemasaran yang mencakup 4P, yaitu product, price, place, and promotion, atau produk, harga, tempat, dan promosi.
Ada beberapa strategi pemasaran seperti inovasi produk, pendekatan penetapan harga, perencanaan promosi, dan lain-lain. Strategi bisnis ini sangat membantu kesuksesan merek. Strategi pemasaran Subway membantu merek atau perusahaan untuk memposisikan dirinya secara kompetitif di pasar untuk mencapai tujuan dan sasaran bisnisnya. Strategi dan produk dalam strategi pemasaran Subway dapat dijelaskan seperti berikut. Subway adalah salah satu rantai makanan cepat saji terkemuka di dunia dan menawarkan berbagai produk di bawah strategi produk pemasarannya. Produk pertama yang ditawarkan Subway adalah Submarine Sandwich, dan saat ini produk tersebut memiliki penawaran yang beragam. Tidak hanya melayani di restorannya, Subway juga menawarkan layanan catering. Menu restorannya mencakup berbagai sandwich, menu sarapan, makanan ringan, minuman ringan, dan roti. Layanan cateringnya mencakup produk seperti giant subs, sandwich platters, Subway to-go meals, desserts, snack, dan soft drinks. Menu pilihan sandwich memiliki berbagai macam sandwich, seperti chicken ham, turkey breast, dan trademark sandwiches, seperti Subway Club dan Veggie Delight. Subway juga menyajikan makanan ringan yang di-bake seperti cookies, donuts, muffins, dan wraps. Untuk negara-negara tertentu, Subway juga memperkenalkan flatbreads, breakfast sandwiches, dan English muffins. Subway telah mendiversifikasi menunya berdasarkan selera lokal yang disukai di wilayah operasinya. Dan usaha ini juga diperluas dalam minuman dengan slogan kopi terbaik di Seattle. Subway menyajikan produknya dengan harga lebih tinggi daripada pesaingnya. Dengan itu, Subway menyajikan makanan untuk pelanggan yang sadar kalori. Sandwich yang ditawarkan antara $4 Amerika Serikat sampai $8 Amerika Serikat tergantung pada ukuran dan jenis sandwich yang sedang dibuat. Jadi, Subway menyajikan makanan mereka dengan menyesuaikan harganya. Subway juga mengklaim bahwa mereka menyajikan makanan berkualitas lebih baik daripada pesaingnya, sehingga membuat pelanggan menyadari bahwa harga yang ditawarkan juga sebanding. Strategi penetapan harga diferensial mereka sesuai dalam hal kualitas yang diberikan oleh outlet-outlet Subway. Oleh karena itu, ini memberikan wawasan tentang strategi penetapan harga pemasaran Subway. Setiap restoran Subway dimiliki dan dioperasikan oleh pebisnis waralaba yang berkomitmen memberikan pengalaman terbaik pada semua pengunjung di komunitas lokal mereka. Pun saat ini, jaringan Subway sudah tersebar lebih dari 20.000 wirausahawan dan pemilik usaha kecil. Supaya kalian tahu, Subway adalah merek dagang terdaftar dari Subway IP Limited Liability Company. Subway menggunakan berbagai ide kegiatan promosi. Subway mengiklankan produk mereka, mempekerjakan personel yang menjual secara pribadi, dan melibatkan hubungan masyarakat. Juga menggunakan slogan mereka yaitu Eat Fresh, untuk mempromosikan kesegaran dan makanan berkualitas tinggi yang mereka buat. Sebagian besar promosi ini mereka tujukan kepada orang dewasa yang berusia antara 18 hingga 35 tahun. Sehingga iklan mereka disiarkan terutama pada jam tayang utama, olahraga, dan di jaringan kabel. Layaknya seperti merek lain, iklan Subway ditargetkan agar pelanggan meningkatkan kesadaran dan pertimbangan ketika datang untuk makan di outlet makanan cepat saji. Mereka membuat sandwich di depan pelanggan untuk memamerkan kualitas dan kesegaran bahan-bahan. Dengan cara sandwich mereka dibuat langsung oleh Subway Sandwich Artist. Mereka juga mengadakan kampanye promosi Buy One Give One pada Hari Sandwich Nasional. Dengan kampanye mereka yaitu Segarkan, merek ini berfokus pada konsumen muda untuk menyegarkan citranya dan meningkatkan penjualan. Salah satu cara yang biasa digunakan perusahaan dalam memasarkan produk mereka yaitu dengan menggunakan bentuk iklan product placement. Melakukan promosi produk atau merek tertentu dengan cara menyisipkannya ke dalam film ataupun program siaran yang ditayangkan dalam televisi. Strategi product placement bukanlah hal yang baru. Banyak perusahaan telah menerapkan hal ini baik pada industri musik video, program talk show, termasuk pada drama Korea dan dilakukan secara halus, seperti sudah menjadi bagian dalam kehidupan aktor setiap harinya.
Drama-drama Korea yang di dalamnya terdapat product placement Subway sebagai strategi marketing diantaranya adalah Korea Encounter, Record of Youth, Goblin, Crash Landing on You, It's Okay to Not Be Okay, Descendant of the Sun, 20th Century Boy and Girl, Chicago Typewriter, The Ghost Detective, dan While You Were Sleeping. Subway adalah jaringan penjualan makanan cepat saji asal Amerika. Setelah hadir di Indonesia mulai Jumat tanggal 15 Oktober 2021 kemarin yang membuat terjadinya antrian kerumunan. Sebagian besar yang mengenal sekaligus mengantri karena gerai tersebut sering muncul di serial drama Korea. Iklan Subway yang muncul di sejumlah drama Korea ini disajikan secara halus, sehingga penonton tidak akan merasakan bahwa adegan tersebut merupakan sebuah iklan. Strategi marketing yang dilakukan Subway dengan menampilkan gerainya dalam drama Korea ini dikenal dengan istilah product placement. Product placement yang dilakukan oleh Subway menjadi strategi marketing mereka yang mendominasi dibandingkan strategi lainnya. Makanya, tidak heran jika ditanya, kamu tahu dari mana sih brand Subway? Sebagian besar jawabannya pasti dari drama Korea.